Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Ridho Abdan, angkatan 2016 dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Pertambangan. Di sini saya akan memaparkan terkait hasil penelitian saya yang berjudul Rencana Kegiatan Reklamasi di Tambang Andesit, PT Panghegar Mitra Abadi, Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan pembimbing satu yaitu Ibu Sri Widayati dan kopembimbing Bapak Zainal. Masuk ke latar belakang masalah, yang pertama meningkatnya produksi untuk memenuhi permintaan pasar, sehingga pada akhirnya cadangan yang ada di tambang pun akan habis. Yang kedua, munculnya beberapa permasalahan, yaitu fungsi lingkungan hidup, turunnya tingkat pembangunan ekonomi, dan juga berdampak terhadap aspek sosial serta kesehatan masyarakat. Yang ketiga, adanya kewajiban untuk perusahaan melakukan kegiatan reklamasi pada saat melakukan penambangan maupun pada akhir penambangan. Yang keempat, PT Panghegar Mitra Abadi sendiri ini memerlukan perbaikan dokumen rencana reklamasi yang terdahulu. Tujuannya yang pertama, mengetahui rencana teknis kegiatan reklamasi pada tahun terakhir yang akan dilakukan. Yang kedua, mengetahui rencana teknis kegiatan reklamasi lahan pada pasca tambang yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengetahui anggaran biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi untuk tahun terakhir dan juga lahan pada pasca tambang. Berikut merupakan diagram alur penelitian yang dilakukan. Ya, masuk ke profil perusahaan, keadaan cadangan dan target produksi. Dari poin kedua dapat dilihat pada bulan Februari tahun 2019, jumlah cadangan milik PT Panghegar Mitra Abadi adalah sebesar 633.828 ton. Diasumsikan untuk target produksi per tahunnya 288.000 ton, dan setelah dari hasil perhitungan diperkirakan pada bulan April tahun 2021 cadangan tersebut akan habis tertambang. Berikut merupakan peta administrasi dan kesampaian daerah dari kampus 1 ke PT Panghegar Mitra Abadi yang jaraknya kurang lebih 17 km. Dari peta topografi ini dapat diketahui informasi bahwasanya IUP milik PT Panghegar Mitra Abadi ini berada pada kawasan perbukitan. Untuk peta penutupan lahan dan tata guna lahan dapat dilihat sebagai berikut. Penutupannya berupa sawah, dan untuk tata guna lahannya adalah areal penggunaan lain. Berikut merupakan peta rencana penambangan selama 3 tahun dari 2019 ke tahun 2021. Untuk kegiatan reklamasi tahun terakhir untuk area penambangan untuk blok 1, blok 2, dan blok 3. Teknisnya ada 5 poin. Yang pertama, penataan lahan, pembuatan lubang tanam, penyebaran cover crop, kemudian revegetasi tanaman menggunakan tanaman pokok, pohon jambu biji, dan tanaman sisipan berupa pohon gamal. Yang kelima, pemeliharaan dan pemantauan tanaman dengan melakukan pemupukan secara berkala. Untuk skema kerja rencana reklamasi dapat dilihat sebagai berikut dengan keterangan di bawahnya. Tahun 2019 dilakukan penambangan blok 1, tahun 2020 blok 2, dan blok 3 pada tahun 2021 penambangan dan revegetasi secara serentak pada tahun 2021. Untuk penataan lahan, berikut merupakan volumenya yang dibutuhkan, baik dari kebutuhan overburden dan juga tanah pucuk, dengan ketebalan overburden 5 meter dan ketebalan tanah pucuk 1 meter. Untuk waktu pengerjaannya, untuk perataan selama 50 hari menggunakan bulldozer, dan untuk penebaran tanah pucuk menggunakan 3 alat yang berbeda-beda untuk pengerjaannya. Untuk kebutuhan alat angkut antara dump truck dan ekskavator harus dilakukan perhitungan, dan dari hasil perhitungan dibutuhkan dump truck sebanyak 4 alat. Berikut merupakan sketsa penanaman kegiatan revegetasi untuk area penambangan dan juga lahan pasca tambang. Untuk rekapitulasi biaya kegiatan revegetasi untuk area penambangan blok 1, blok 2, dan blok 3 dibutuhkan anggaran sebesar Rp61.800.9.629 dengan totalnya dari mulai perataan sampai dengan revegetasi sebesar Rp255.851.680. Masuk ke reklamasi lahan pasca tambang. Dari 2 poin ini, regulasi yang pertama yang dipertimbangkan adalah Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung. Dari hasil pertimbangan didapatkan hasil kesepakatan untuk menjadikan lahan ini menjadi perkebunan jambu biji seluas 2,9 hektar. Untuk teknisnya masih sama untuk kegiatan revegetasi, yang membedakan adanya pembongkaran fasilitas tambang saja. Waktu pengerjaannya untuk pembongkaran fasilitas tambang itu selama 2 hari, dan perhitungan untuk kebutuhan alat dump truck untuk menyesuaikan dengan alat ekskavator yaitu sama, masih 4 alat. Rekapitulasi biaya kegiatan revegetasi lahan pasca tambang dengan total anggaran biaya revegetasi yang dibutuhkan adalah sebesar Rp20.386.100 dengan total rekapitulasi kebutuhan anggaran biaya untuk lahan pasca tambang reklamasinya sebesar
Rp76.010. Berikut merupakan peta rona akhir pasca tambang PT Penghagar Mitra Badi. Untuk kesimpulannya, yang pertama, rencana teknisnya dilakukan dilaksanakan untuk tahun terakhir, yaitu tahun 2021, kegiatan penataan lahan blok 2, blok 3 seluas 1,07 hektar. Setelah itu dilakukan kegiatan revitalisasi secara serentak pada blok 1, blok 2, dan blok 3. Yang kedua, teknis kegiatan reklamasi lahan pasca tambang masih sama, hanya saja dilakukan penebaran tanah pucuk pada sisa lahan yang belum direklamasi, yaitu seluas 0,72 hektar. Yang ketiga, anggaran biayanya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp256.505.680 untuk area penambangan, dan untuk lahan pasca tambang dibutuhkan biaya sebesar Rp83.076.010. Untuk sarannya, yang pertama, perlunya dilakukan pengawasan secara langsung oleh pihak terkait agar sesuai dengan rencana tepat waktu. Yang kedua, anggaran biaya dapat ditekan lagi menjadi lebih minim dengan mencari bibit di tempat lain, produsen lain dengan harga yang lebih terjangkau. Mungkin sekian pemaparan singkat dari hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.